Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama, NIM 2019-57013. Di sini saya akan mempresentasikan PTIT 1 sampai PTIT 4. Yang pertama, PTIT 1 modul praktek proses manufaktur mesin fries. Tujuan dan maksud praktikum ini, yang pertama, melatih mahasiswa agar mampu menggunakan mesin fries. Yang kedua, melatih mahasiswa agar mampu membuat benda kerja berupa kontak bertingkat. Dua, alat dan bahan. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah baja aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 x 50 mm dan tebal 15 mm. Alat atau mesin yang digunakan, yang pertama, jangka sorong, kunci cuk, tachometer, kunci pas 19, stopwatch, kunci plat, pisau fries, mesin fries. 3. Langkah kerja. Untuk membuat benda kerja seperti pada gambar, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua, potong bahan dari baja aluminium 50 x 50 mm dengan tebal 15 mm melebihi ukuran benda untuk menjaga apabila sewaktu penggergajian hasil miring. Yang ketiga, memasang benda kerja pada mesin fries. Yang keempat, memasang pisau fries. Yang kelima, setelah semua betul, motor dihidupkan dan dimulai proses pembubutan. Selanjutnya, peringatan. Pastikan alat pengunci tanggem dilepas sebelum tanggem diputar. Selanjutnya, untuk mengefresan awal, pergunakan kecepatan rendah, kemudian secara bertahap kecepatannya dinaikkan. Lakukan fetching pada permukaan benda kerja untuk meratakan permukaannya. Mengefresh bertingkat benda kerja sesuai gambar kerja. Atur tiap kali gerak pemakanan 1 mm hingga sedalam 5 mm. Mesin dimatikan dan benda kerja dilepas. Benda kerja diberi nomor mahasiswa. Yang terakhir, selesai, benda kerja diserahkan kepada asisten praktikum atau laboran. Selanjutnya, modul praktek proses manufaktur mesin bubut. Maksud dan tujuan praktikum kali ini agar mahasiswa dapat mengerjakan macam-macam bentuk benda kerja dengan menggunakan mesin bubut, seperti membubut rata, membuat proses bertingkat, membentuk tirus, mengketel, mengeboran dengan mesin, membuat ulir. 2. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah baja ST37 berbentuk silinder dengan panjang 155 mm dan diameter 22 mm. Alat atau mesin yang digunakan, yang pertama, jangka sorong, yang kedua, center gauge, yang ketiga, stopwatch, yang keempat, kunci cuk, yang kelima, kunci pahat, yang keenam, tachometer, yang ketujuh, pahat HSS, yang ke-8, kunci pas 19, yang terakhir, mesin bubut. Mesin bubut dapat melakukan beberapa pekerjaan antara lain. Yang pertama, membubut memanjang, yang kedua, membuat melintang, yang ketiga, membuat tirus, yang keempat, memperbesar diameter lubang, selanjutnya membuat bentuk profil, selanjutnya membuat ulir, yang terakhir membuat rigi. 3. Langkah kerja. Untuk membuat benda kerja seperti pada gambar, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua, memeriksa apakah bahan tersebut sudah lurus. Apabila bengkok, diluruskan terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah benda lurus, lalu dipasang pada cuk dan diperiksa apakah oleng atau tidak. 4. Memasang pahat rata kanan pada rumah pahat, kemudian mengatur pahat hingga ujung pahat tepat pada sumbu utama. Yang kelima, setelah semua betul, motor dihidupkan dan dimulai proses pembubutan. Yang terakhir, untuk pembubutan awal, pergunakan kecepatan rendah, kemudian secara bertahap kecepatannya dinaikkan.
Lanjutnya, lakukan patching pada ujung benda kerja untuk meratakan permukaannya. Atur tiap kali gerak pemakanan 0,1 mm hingga diameter 20 mm sepanjang 40 mm. Pada ujung benda kerja dibubut hingga diameter 16 mm sepanjang 40 mm. Selanjutnya, benda kerja kemudian dilepas dari stroke dan dibalik ukur dan tandai panjangannya sesuai dengan gambar atau 150 mm. Kemudian cekam bagian benda kerja yang diameternya 16 mm. Selanjutnya, ratakan ujungnya lalu buat lubang center. Selanjutnya, membubut benda kerja hingga diameternya mencapai 20 mm sepanjang 50 mm. Mesin dimatikan dan benda kerja dilepas. Yang terakhir, benda kerja diberi nomor mahasiswa. Selesai. Selanjutnya, laporan praktikum PTIT 2 modul 1, perancangan proses produk rak sepatu pada PT Bougainville. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan metode bill of material atau BOM pada produk rak sepatu. Yang kedua, bagaimana menentukan metode operation process cards atau OPC bill of material pada produk rak sepatu. Yang terakhir, bagaimana menentukan metode assembly cards atau AC pada produk rak sepatu. Batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penulisan laporan praktikum PTIT 2 modul 1 perancangan proses produk rak sepatu PT Bougainville. 1. Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Universitas Murai Kudus. 2. Pengecekan komponen rak sepatu. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan umum yang menyangkut objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis menguraikan material-material dan ringkasan teori yang bersangkutan dengan bill of material atau BOM, assembly card atau AC, operation process cards atau OPC. Bab 3 metode praktikum. Bab ini menjelaskan langkah-langkah dari flowcards bill of material atau BOM, assembly card atau AC, operation process cards atau OPC dari produk rak sepatu. Bab 4 pembahasan dan analisis. Bab ini berisi pengumpulan data selama pelaksanaan praktikum dan pembahasan hasil analisis bill of material atau BOM, assembly cards atau AC, operation process cards atau OPC dari produk rak sepatu. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pengolahan data yang disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan praktikum PTIT selanjutnya. Pembahasan dan analisis. 1. Pengumpulan data atau raw material. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di Laboratorium Komputer Teknik Industri Universitas Murai Kudus. Dengan data-data yang diambil adalah yang nomor 1 alas jumlah 4, nomor 2 alas vertikal jumlah 64, nomor 3 alas horizontal jumlah 12, nomor 4 frame jumlah 2, nomor 5 frame vertikal jumlah 4, nomor 6 frame horizontal jumlah 4, nomor 7 baut jumlah 16, nomor 8 atau yang terakhir pin berjumlah 4. 2. Bill of material atau BOM. Bill of material adalah daftar dari bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk dirakit atau membuat produk akhir. Dalam BOM ini, selain membuat struktur komponen penyusunan produk akhir yang disampaikan poin sebelumnya, juga membuat daftar atau list tabel mengenai daftar material atau komponen penyusunan sesuai dengan komponen yang dibuat sebelumnya. Berikut Bill of Material atau BOM dari produk rak sepatu PT Bougainville. Selanjutnya 3. Operation Process Cards atau OPC. Peta proses operasi akan menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua proses infeksi, waktu longgar dan bahan baku sampai proses pembungkusan atau packing dari produk jadi yang dihasilkan. Peta ini akan melukiskan peta operasi dari seluruh komponen-komponen dan sub assemblies sampai ke main assemblies.
Berikut merupakan OPC dari produk rak sepatu PT Bougainville. Selanjutnya 4. Assembly card atau AC. Assembly card merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen. Berikut pemeriksaannya dari awal sampai produk jadi selesai. Berikut menggambarkan assembly card produk rak sepatu pada PT Bougainville. Assembly card pada gambar di atas menggambarkan bahwa setiap komponen atau parts yang digambarkan dengan huruf A sampai D dan proses assembly digambarkan A1, A2, A3 yang dijelaskan sebagai berikut. Simbol A, nama komponen alas vertikal. Simbol B, alas horizontal. Simbol C, frame vertikal. Simbol D, frame horizontal. Simbol A1, assembly parts alas vertikal dan alas horizontal. Simbol A2, assembly part frame vertikal dan frame horizontal. Simbol A3, assembly parts alas dan frame. Kesimpulan, yang pertama, dalam proses bill of material atau BOM pada produk rak sepatu memiliki 3 level dan memiliki 2 komponen utama, yaitu alas dan frame, yang dimana bahan utama adalah aluminium. Yang kedua, dalam proses operation process cards atau OPC pada produk rak sepatu memiliki 17 komponen yang rincian jumlahnya meliputi 1 simbol persegi atau proses inspeksi, di mana dalam proses ini rak sepatu berada di quality control atau QC. 15 simbol lingkaran atau proses operasi, di mana dalam proses ini produk rak sepatu masih mengalami proses perakitan, serta 1 simbol segitiga atau proses penyimpanan, di mana dalam proses dari produk rak sepatu berada di tempat penyimpanan. Yang terakhir, dalam proses assembly card atau AC ada 4 komponen utama produk rak sepatu yang dirakit untuk menjadi satu bagian, di mana ada 3 bagian perakitan sebelum menjadi sebuah produk rak sepatu. Laporan selanjutnya PTT 2 modul 2. Perancangan desain rak sepatu pada PT Bougainville. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat rancangan desain 2D rak sepatu menggunakan software Inventor 2010. Yang kedua, bagaimana cara membuat rancangan desain 3D rak sepatu menggunakan software Inventor 2010. Yang terakhir, bagaimana cara membuat assembly rancangan rak sepatu menggunakan software Inventor 2010. Batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penulisan laporan praktikum PTT 2 modul 2 perancangan proses produk rak sepatu pada PT Bougainville. Yang pertama, pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Yang kedua, perancangan gambar teknik menggunakan bantuan software Inventor 2010. Yang terakhir, perancangan desain gambar teknik 2D dan 3D pada produk rak sepatu. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan umum yang menyangkut objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini penulisan menguraikan materi-materi dan ringkasan teori yang bersangkutan dengan gambar teknik, proyeksi, dan software Inventor. Bab 3 metodologi praktikum. Bab ini menjelaskan langkah-langkah dari flowchart perancangan desain dari produk rak sepatu. Bab 4 pembahasan dan analisis. Bab ini berisi pengumpulan data selama pelaksanaan praktikum dan pembahasan hasil gambar 2D dan 3D dari produk rak sepatu. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pengolahan data yang disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan praktikum PTT selanjutnya. Pembahasan dan analisis. 1. Pengumpulan data atau nama dan ukuran komponen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di Laboratorium Komputer Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Dengan data-data yang diambil adalah nomor 1 nama part alas, nomor 2 alas vertikal, nomor 3 alas horizontal, nomor 4 frame,
nomor 5 frame vertikal, nomor 6 frame horizontal, nomor 7 baut, nomor 8 pin. Yang berukuran alas berukuran 60 cm x 29 cm, alas vertikal 26,5 cm, alas horizontal berukuran 67,5 cm, frame berukuran 68 cm x 29 cm, frame vertikal berukuran 29 cm, frame horizontal berukuran 68 cm, baut berukuran 1,3 cm x 2 cm, pin berukuran 3 x 7 cm 3,7 cm x 0,5 cm. 2. Gambar 2D produk rak sepatu. Gambar 2 dimensi biasanya disebut dengan 2D atau bidang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar. Gambar 2 dimensi merupakan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X atau datar dan sumbu Y atau tegak. Agar dapat tampil dengan sempurna, gambar yang akan ditampilkan dengan teknik ini harus memiliki nilai koordinat X dan Y minimum 0 dan maksimum sebesar resolusi yang digunakan. Berikut gambar 2D dari produk rak sepatu. Dari gambar di samping diketahui bahwa proyeksi yang dipakai adalah proyeksi Amerika karena pandangan atas terletak di atas, pandangan depan, pandangan kiri terletak di kiri, pandangan depan, pandangan kiri terletak di kanan, pandangan depan, pandangan bawah terletak di bawah pandangan depan, dan menggunakan skala 1:1. 3. Gambar 3D produk rak sepatu. Gambar 3 dimensi biasa disebut 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Grafik 3 dimensi merupakan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X atau datar, sumbu Y atau tegak, dan sumbu Z atau miring. Hasil dari gambar 3D yang dibahas gambar assembly dari keseluruhan parts atau komponen rak sepatu dengan jumlah parts-nya sebagai berikut. Nomor 1, nama komponen produk jumlah 1, nomor 2, alas jumlah 4, nomor 3, alas vertikal jumlah 64, nomor 4, alas horizontal jumlah 12, nomor 5, frame jumlah 2, nomor 6, frame vertikal jumlah 4, nomor 7, frame horizontal jumlah 4, yang terakhir mur berjumlah 16. Kesimpulan yang pertama, pada gambar 2D produk rak sepatu menggunakan proyeksi Amerika dan terdapat 3 pandangan, yaitu pandangan atas terletak di atas pandangan depan, pandangan kiri terletak di kiri pandangan depan, pandangan kiri terletak di kanan pandangan depan, pandangan bawah terletak di bawah pandangan depan, dan penggunaan skala 1:1. Yang kedua, pada gambar 3D produk rak sepatu terdapat 4 komponen, yaitu alas, di mana alas terdiri dari parts, yaitu alas vertikal yang berjumlah 64 dan alas horizontal yang berjumlah 12, frame yang terdiri dari 2 parts, yaitu frame vertikal yang berjumlah 4 dan frame horizontal yang berjumlah 4, mur yang berjumlah 16, dan pin yang berjumlah 2. Yang terakhir, pada proses assembly komponen atau parts yang masih terpisah akan terkait menjadi sebuah produk rak sepatu. Selanjutnya, laporan praktikum PTIT 2 modul 3, penggunaan metode QFD untuk penyempurnaan produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara membuat metric cost of quality atau HOQ produk rak sepatu pada PT Bougainville. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode QFD atau penyusunan metrik HOQ dalam penyempurnaan produk rak sepatu pada PT Bougainville. Yang ketiga, bagaimana mengetahui keinginan konsumen pada mutu produk rak sepatu PT Bougainville. Batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penulisan laporan praktikum PTIT 2 modul 3, penggunaan metode QFD untuk menyempurnakan produk rak sepatu pada PT Bougainville.
Yang pertama, pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Yang kedua, perancangan pembuatan metrik HOQ menggunakan bantuan software Microsoft Visio 2013. Yang ketiga, pengambilan data kebutuhan konsumen dan data kebutuhan teknis yang diperoleh melalui identifikasi kebutuhan konsumen terhadap produk ras sepatu. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan umum yang menyangkut objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini penulisan penguraian material-material yang diringkas teori bersangkutan dengan quality function deployment atau QFD dan House of Quality atau HOQ. Bab 3 metodologi praktikum. Bab ini menjelaskan langkah-langkah dari flowchart praktikum dengan metode QFD pada produk ras sepatu. Bab 4 pembahasan dan analisis. Bab ini berisi pengumpulan data selama pelaksanaan praktikum dan pembahasan hasil House of Quality atau HOQ dari produk ras sepatu. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pengolahan data yang disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan praktikum PTIT selanjutnya. Pembahasan dan analisis. 1. Pengumpulan data atau kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis. Pengumpulan data atau kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis dari praktikum modul 3 ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis pada pembuatan produk ras sepatu yang mendapatkan data sebagai berikut. Kebutuhan konsumen, harga murah, kebutuhan teknik, assembly mudah, kebutuhan konsumen kualitas, kebutuhan teknik packing, kebutuhan konsumen model, kebutuhan teknis minimalis, kebutuhan konsumen bahan, kebutuhan teknis banyak pilihan warna, kebutuhan konsumen ukuran, kebutuhan teknis bahan baku berkualitas, kebutuhan konsumen ukuran, kebutuhan teknis bahan baku berkualitas, kebutuhan konsumen warna, kebutuhan teknis kapasitas ukuran. Jadi data berikut kemudian dibuat House of Quality atau HOQ yang mampu menggambarkan tingkat kualitas produk ras sepatu yang dihasilkan perusahaan dan tingkat kualitas yang diinginkan konsumen, yang meliputi karakteristik keinginan konsumen, karakteristik kualitas yang diberikan kompetitor. 2. House of Quality atau HOQ. House of Quality merupakan suatu kerangka kerja dalam mendesain manajemen yang dikenai sebagai Quality Function Deployment atau QFD. Di samping ini merupakan gambar hasil dari House of Quality dari PT Bougainville. Kesimpulan. 1. Pembuatan metrik House of Quality atau HOQ harus menggunakan bantuan software Microsoft Visio 2013, Microsoft Word 2010, dan data kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknik perusahaan. 2. Penerapan metode QFD menggunakan metrik HOQ harus berkorelasi antara kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknik. Hal ini sangat berpengaruh tinggi rendahnya nilai produk rak sepatu. Hal ini akan mengatur dalam penyempurnaan produk rak sepatu ke depannya dan juga berpengaruh nilai jual dari produk itu sendiri. Yang terakhir, berdasarkan data di atas, terdapat 6 keinginan konsumen terhadap produk rak sepatu, yaitu harga murah, kualitas, bahan, model, bahan, ukuran, warna, dan 6 kebutuhan teknis, yaitu assembly mudah, packing minimalis, banyak pilihan warna, bahan baku berkualitas, dan kapasitas ukuran. Selanjutnya, laporan praktikum PTT 2 modul 4, pengukuran waktu kerja produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengetahuan hasil perhitungan uji kecukupan pada data dan uji keseragaman data dalam praktikum produk rak sepatu pada PT Bougainville. 2. Bagaimana mengetahui hasil perhitungan standar waktu baku, waktu siklus, dan waktu normal bagi pekerja di PT Bougainville. Batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penulisan laporan praktikum PTIT 2 modul 4, pengukuran waktu kerja produk rak sepatu pada PT Bougainville. 1. Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Universitas Muria Kudus. 2. Pengambilan data waktu assembly terhadap produk rak sepatu.
Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan umum yang menyangkut objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini penulisan pengurangan material-material yang diringkas, teori yang bersangkutan dengan sampling pekerjaan, uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Bab 3 metodologi praktikum. Bab ini menjelaskan langkah-langkah dari vokal praktikum dengan metode box sampling produk rak sepatu. Bab 4 pembahasan dan analisis. Bab ini berisi pengumpulan data selama pelaksanaan praktikum dan pembahasan hasil metode box sampling. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pengolahan data yang disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan praktikum PTIT selanjutnya. Pembahasan analisis. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dari praktikum modul 4 ini dilakukan dengan cara pengukuran waktu asli produk rak sepatu pada PT Bougainville yang mendapatkan data sebagai berikut. 2. Perhitungan time studi. Perhitungan time studi dapat dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini. Uji kecukupan data. Diketahui dari data yang diambil akan dilakukan uji kecukupan data dengan perhitungan sebagai berikut. Ini adalah uji kecukupan data dari PT Bougainville. Uji keseragaman data. Data dikatakan seragam apabila jika nilai masing-masing nilai X tidak melewati PKA dan PKB. Diketahui dari data yang diambil akan dilakukan uji seragaman data dengan perhitungan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan standar deviasi 44,2861 dan batas kontrol atas 221,342 serta batas kontrol bawah 44,198. Dari perhitungan tersebut, maka waktu sampling seragam. PKA dan PKB merupakan batas apakah data seragam atau tidak. Ternyata semua rata-rata data ada dalam batas kontrol sehingga dapat digunakan untuk perhitungan banyaknya jumlah pengukuran yang diperlukan. Waktu siklus. Dari hasil di atas didapatkan bahwa waktu siklus mempunyai nilai 132,77 detik. Biasanya variasi dan nilai waktu siklus disebabkan oleh perbedaan di dalam penetapan atau mulai berakhirnya suatu elemen kerja yang seharusnya dibaca dari stopwatch. Waktu normal. Dari hasil di atas didapatkan bahwa waktu normal mempunyai nilai 26,552 detik. Hasil tersebut masih belum bisa ditetapkan sebagai waktu baku untuk menyelesaikan suatu operasi kerja, karena di sini faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu kelonggaran atau allowance time agar operator bekerja sebaik-baiknya masih belum dikaitkan. Waktu baku. Dari hasil di atas didapatkan bahwa waktu baku mempunyai nilai 29,833 detik. Nilai waktu yang diperoleh di sini bisa ditetapkan sebagai waktu baku untuk penyelesaian suatu operasi kerja, karena di sini faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu kelonggaran atau allowance time agar operasi bekerja sebaik-baiknya. Kesimpulan. 1. Uji kecukupan data memiliki nilai 25,01, di mana nilai tersebut sudah cukup memenuhi dikarenakan syarat dari pemenuhan itu sendiri adalah N, di mana nilai N adalah 30. Uji keseragaman data dengan BKA 221,342 serta BKB 44,198. 2. Waktu siklus mempunyai nilai 132,77 detik. Waktu normal adalah 26,552 detik. Waktu baku adalah 29,833 detik. Laporan praktikum PTIT 2 modul 5. Evaluasi ergonomi produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah. 1. Bagaimana evaluasi ergonomi pada produk rak sepatu PT Bougainville. 2. Bagaimana hasil biomekanika pada produk rak sepatu PT Bougainville. Batasan masalah. Berikut ini adalah batasan-batasan masalah dalam penulisan laporan praktikum PTIT 2 modul 4
Modul 5 pengukuran waktu kerja produk rak sepatu pada PT Bigenville. 1. Pengambilan data dilakukan di laboratorium PT IT Laboratorium Teknik Industri Universitas Merah Putih. 2. Penggunaan software ErgoFlow untuk pengolah metode REBA. 3. Penggunaan data antropometri Indonesia. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan umum yang menyangkut objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini penulisan menguraikan materi-materi dan ringkasan teori yang bersangkutan dengan evaluasi ekonomi biomenika dan riba. Bab 3 metodologi praktikum. Bab ini menjelaskan langkah-langkah dari flowchart praktikum dengan pendekatan evaluasi ekonomi pada produk rak sepatu. Bab 4 pembahasan dan analisis. Bab ini berisi penggunaan data selama pelaksanaan praktikum dan pembahasan hasil evaluasi ekonomi dan biometrika. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pengolahan data yang disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan praktikum PTT selanjutnya. Pembahasan dan analisis. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dari praktikum modul 5 ini dilakukan dengan melakukan pengambilan gambar dan pengukuran sudut ketika meletakkan sepatu di rak sepatu pada PT Bigenville yang mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rak sepatu panjang ukuran 67 cm, 2 lebar ukuran 29 cm, yang ketiga tinggi ukuran 68 cm. Evaluasi ergonomi data antropometer. Pada praktikum modul 5 ini menggunakan data antropometri Indonesia yang mendapatkan data sebagai berikut. 1. Dimensi pinggul berdiri persentil 5 tahun 70,53, persentil 50 tahun 86,79, persentil 95 tahun 103,06, panjang kaki 26,35, 38,75, 51,16, rentangan tangan 87,56, 152,71, persentil 95 tahun 194. Biomekanika. Berikut ini merupakan perhitungan biomekanika menggunakan software ErgoFlow dengan metode riba produk rak sepatu pada PT Bigenville. Kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan yang sudah didapatkan kesimpulan dari evaluasi ekonomi produk rak sepatu PT Bigenville adalah sebagai berikut. 1. Dengan data antropometri yang dapat, yaitu tinggi pinggul berdiri persentil 5 tahun 70,53, persentil 50 tahun 86,79, persentil 95 tahun 103,06, panjang kaki persentil 5 tahun 26,35, persentil 50 tahun 38,75, persentil 95 tahun 51,16, rentangan tangan persentil 5 tahun 87,56, persentil 50 tahun 152, persentil 95 tahun 194. Maka didapatkan ukuran rak sepatu yang ergonomis, yaitu tinggi rak sepatu 103,06 cm, lebar rak sepatu 51,16 cm, dan panjang rak sepatu 194 cm. 2. Dengan sudut pada leher 24 derajat, sudut punggung 20 derajat, sudut lengan bawah 60 derajat, sudut pergelangan tangan 10 derajat, sudut pergerakan lengan atas 38 derajat. Kemudian perhitungan biomekanika dilakukan dengan penggunaan software ErgoFlow. Didapatkan skor 3, di mana hasil tersebut menjelaskan resiko rendah. Perubahan mungkin dilakukan agar meminimalisir penggunaan kesehatan. Laporan praktikum PTT 2 modul 6.
Peramalan permintaan pasar produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah 1. Bagaimana perhitungan hasil forecasting menggunakan metode moving average atau MA, weight moving average atau WMA, dan exponential smoothing atau ES pada PT Bougainville. 2. Bagaimana perhitungan evaluasi peramalan permintaan penggunaan metode moving average atau MA, weight moving average atau WMA, dan exponential smoothing atau ES hasil dari PT Bougainville. Pembahasan dan analisis. 1. Hasil peramalan permintaan dari hasil pengolahan data permintaan yang dilakukan dengan beberapa metode dari data demand atau permintaan yang diperoleh. Nantinya dilakukan pengolahan data dengan metode moving average atau MA, weight moving average atau WMA, exponential smoothing atau ES bagi berikut. 1. Bulan Mei 2020 permintaan 1.250. 2. Juni 2020 permintaan 1.050. 3. Bulan Juli 2020 permintaan 1.120. 4. Agustus 2020 1.280. 5. September 2020 1.060. 7. November 2020 permintaan 150. 8. Desember 2020 permintaan 1.220. 9. Januari 2021 permintaan 1.000. 10. Februari 2021 permintaan 170. 11. Maret 2021 permintaan 1.300. Yang terakhir bulan April 2021 permintaan 1.090. 2. Evaluasi peramalan permintaan. Dari hasil perhitungan evaluasi peramalan permintaan dengan metode MA, WMA, dan ES menggunakan software QM menghasilkan data yang nilai errornya rendah. Berikut ini nilai forecasting yang memiliki nilai errornya rendah. Selanjutnya kesimpulan. 1. Dari hasil peramalan permintaan perhitungan forecasting dengan metode moving average atau MA menggunakan software QM mendapatkan hasil pada MA2 1.195, MA3 1.120, MA4 1.090, MA5 1.116, dan MA6 1.088. Sedangkan pada perhitungan manual dari MA4 yaitu 1.090 pada metode weight moving average atau WMA mendapatkan hasil pada WMA3 2.264, WMA4 1.095, WMA5 1.119, dan WMA6 1.044. Dengan pada perhitungan manual dari WMA4 yaitu 1.120 pada metode exponential smoothing atau ES mendapatkan hasil pada ES 0,1 bernilai 1.159, ES 0,2 bernilai 1.128, ES 3 bernilai 1.121, ES 4 bernilai 1.122, ES 5 bernilai 1.125, dan ES 6 bernilai 1.127. Sedangkan pada perhitungan manual dari ES 0,44 bernilai 1.122. Dari hasil perhitungan evaluasi peramalan perhitungan dengan metode moving average atau MA, weight moving average atau WMA, exponential smoothing atau ES menggunakan software QM menghasilkan data yang nilai errornya rendah yaitu pada metode moving average WMA atau MA periode 5. Praktikum PTT 2 modul 7. Aggregates planning produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah 1. Bagaimana mengetahui total cost dari beberapa metode perancangan aggregates yang digunakan. 2. Bagaimana pengetahuan metode strategi perancangan aggregates yang baiknya digunakan dalam produksi rak sepatu pada PT Bougainville. Pembahasan dan analisis. 1. Hasil aggregates berdasarkan hasil tabel di atas didapatkan bahwa strategi yang dipilih PT Bougainville adalah strategi short-tax, di mana dalam strategi tersebut memiliki subtotal biaya terendah dibandingkan dengan strategi lainnya, yaitu 159.900
$900 dengan total biaya keseluruhan adalah sebesar 1.967.51.200 $. Diskusi berdasarkan hasil didapatkan bahwa strategi yang harus dipilih PT Bougainville adalah metode smart product atau average net demand, di mana dalam metode tersebut memiliki total cost terendah yaitu $71.661. Kesimpulan 1. Total cost metode smart production atau average gross demand adalah $81.276. Metode smarting production atau average net demand adalah $71.661. Metode cash current atau let work for vary adalah $65.376. Metode profuse demand atau let work vary adalah $78.696. Dan metode constant rate time dan OT dan sub adalah $119.328. 2. Berdasarkan hasil perhitungan aggregate planning menggunakan beberapa metode yang harus dipilih PT Bougainville adalah metode smart production atau average net demand, di mana dalam metode tersebut memiliki total cost terendah yaitu $71.661. Praktikum PTT 2 Modul 8. Penerapan MRP pada persediaan kebutuhan bahan baku yang optimal terhadap produk rak sepatu pada PT Bougainville. Rumusan masalah. Ada pun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana penyusunan material requirement planning atau MRP untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku pada PT Bougainville? Bagaimana cara untuk mengetahui tingkat persediaan bahan baku dan tingkat produksi rak sepatu pada bulan Mei 2021 pada perusahaan PT Bougainville? Kesimpulan 1. Penyusunan material requirement planning atau MRP untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku bulan Mei 2021 pada PT Bougainville dimulai dari pengumpulan data master production scheduling atau MPS dengan jadwal induk products atau JIP minggu pertama 270, minggu kedua 280, minggu ketiga 294, dan minggu keempat 272. Data POM dengan level 0, level 1, level 2, dan level 3. Data struktur POM dengan 9 komponen dan data inventory dengan jumlah inventory 444 dan lead time untuk membuat atau menyediakan rak sepatu 2 minggu, sedangkan komponen-komponen penyesuaian 1 minggu. Selanjutnya data diolah menggunakan metode material requirement planning pada software QM for Windows V5. 2. PT Bougainville memiliki permasalahan tentang perencanaan produksi, maka diperlukan suatu metode untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan, yakni dengan cara menggunakan MRP atau Material Requirement Planning dengan bantuan software QM for Windows. Dengan menggunakan MRP maka kebutuhan produksi rak. 2. PT Bougainville memiliki permasalahan tentang perencanaan produksi, maka diperlukan suatu metode untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan, yakni dengan cara menggunakan MRP atau Material Requirement Planning dengan bantuan software QM for Windows. Dengan menggunakan MRP maka kebutuhan dari produksi rak sepatu pada PT Bougainville dapat diketahui. Berdasarkan hasil forecasting yang telah dilakukan pada praktikum sebelumnya, perusahaan PT Bougainville akan memproduksi 1.116 unit produk rak sepatu untuk produksi bulan Mei 20.201 dengan pembagian jadwal induk produksi selama 4 periode, yaitu pada periode pertama perusahaan akan produksi sebanyak 270 unit produksi rak sepatu. Periode kedua akan produksi sebanyak 280 unit, periode ketiga memproduksi 294 unit, dan produksi keempat atau yang terakhir akan
memproduksi 272 unit. Laporan praktikum PT 2 modul 9. Job scheduling pada PT Bougainville. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara penyusunan penjadwalan produksi pada perusahaan PT Bougainville. 2. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah keterlambatan produksi pada proses pembuatan produk rak sepatu pada perusahaan PT Bougainville. Kesimpulan. 1. Dalam penyusunan penjadwalan produksi sebelum dilakukan pengumpulan data yang harus dibutuhkan yaitu data job name, data waktu operasi mesin, waktu due date, serta waktu ready time untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mesin operasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses analisis penjadwalan produksi menggunakan software WinQSP, kemudian menginput data-data yang telah dilakukan sesuai dengan prompt yang tampilkan pada software. Setelah melakukan pengumpulan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil yang telah didapatkan dari software tersebut, lalu hasil analisis tersebut akan diterapkan pada proses penjadwalan produksi dan penjadwalan mesin pembuatan rak sepatu pada PT Bougainville. 2. PT Bougainville memiliki permasalahan keterlambatan produksi yang diakibatkan dan pengoperasian mesin yang belum terjadwal dengan baik. Maka diperlukan suatu metode Campbell-Dudex-Smith atau GDS untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan, yakni dengan cara menggunakan penjadwalan produksi dengan bantuan software WinQSP. Dengan menggunakan penjadwalan pembuatan rak sepatu PT Bougainville dapat diketahui dengan melihat hasil CMAX atau waktu optimal dalam menjalankan produksi, sehingga waktu optimal dalam menjalankan produksi rak sepatu PT Bougainville adalah 190 menit dilihat dari hasil output job scheduling. Selanjutnya laporan praktikum PT IT 3 modul 1. Perancangan operasi dan stasiun kerja PT Mega Bintang. Rumusan masalah. Bagaimana perancangan operasi dan stasiun kerja produk rak sepatu di PT Mega Bintang. 2. Bagaimana efisien lintasan perancangan ulang proses operasi stasiun kerja rak sepatu PT Mega Bintang. Kesimpulan. 1. Pada perancangan proses operasi rak sepatu PT Mega Bintang dimulai dari pengumpulan data pendukung seperti data elemen operasi meliputi komponen, tipe komponen, jumlah yang digunakan, dan data waktu operasi. Data-data tersebut diulang menjadi operation process card dengan 17 proses operasi, 1 inspeksi, assembly card, diagram, precedence, dan production rounding. Sedangkan perancangan ulang stasiun kerja dimulai dari pengumpulan data di antara forecasting, nilai demand, waktu siklus, jumlah stasiun kerja optimum untuk selanjutnya diolah menggunakan metode lean balancing. 2. Dari perhitungan lean balancing diperoleh metode Large Candidates Rule, yaitu lean efficiency sebesar 84%, blend delay sebesar 15,2, dan small test index sebesar 10,4 sebagai acuan pembentukan stasiun kerja rak sepatu PT Mega Bintang. Laporan praktikum PT 3 modul 2. Perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri PT Mega Bintang. Latar belakang. PT Mega Bintang adalah perusahaan yang berasal dari kota Pati yang bergerak di bidang manufaktur yang menghasilkan furnitur atau rak sepatu. Seiring dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi, sekarang banyak sekali perusahaan di bidang manufaktur yang memproduksi barang furnitur, dan itu membuat persaingan di bidang manufaktur menjadi lebih ketat. Awal berdirinya PT Mega Bintang hanyalah toko kecil biasa yang berada di Desa Tayu, Jalan Merdeka nomor 24, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Melihat kemajuan dan berhasilnya dari perusahaan PT Mega Bintang ini, dan hasilnya pun menjanjikan, jadi pemilik perusahaan yaitu Bapak John Pratama ini berinisiatif memindahkan tokonya ke lokasi yang lebih strategis dan juga lebih dekat dengan perkotaan, yaitu di Jalan Raya Pantura nomor 86, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nama perusahaan, nama PT Mega Bintang sendiri diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang mempunyai arti
superstar. Yang diharapkan adanya nama ini, PT Mega Bintang bisa menjadi suatu perusahaan yang sukses dan menjadi nomor satu di Indonesia. PT Mega Bintang ini terletak di Kota Pati, lebih tepatnya di Jalan Raya Pantura nomor 86 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mempunyai lokasi strategis dan lebih dekat dengan kota. PT Mega Bintang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi furnitur rak sepatu. Visi dan misi dari perusahaan PT Mega Bintang: visi menjadi salah satu perusahaan yang kreatif dan inovatif terbaik di bidang manufaktur di Indonesia, dan menjadi perusahaan furnitur yang profesional dan memenuhi QCD atau Quality Cost Delivery untuk semua kalangan. Visi yang pertama, menjadi perusahaan yang paling menguntungkan dan berkualitas serta siap untuk menghadapi persaingan global. 2. Menerapkan sistem manajemen dari efektif dan efisien untuk menjaga kualitas dan pelayanan terhadap konsumen. 3. Mengoptimalkan faktor-faktor produksi untuk pertumbuhan profit yang optimal demi kesejahteraan perusahaan dan karyawan. 4. Memberikan kepada konsumen berupa kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. 5. Mengembangkan kualitas produk dengan inovatif. Struktur organisasi PT Mega Bintang: yang pertama, Direktur Utama, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, Departemen HRD, Departemen Pemasaran, dan Departemen R&D, serta divisi dan staf-staf yang ada di PT Mega Bintang. Laporan praktikum PTT 3 Modul 3: pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control pada PT Mega Bintang. Tujuan pustaka: 1. Kualitas. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik. Menurut Gesper 1997 mengatakan kualitas adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik yang dimiliki oleh produk dengan yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 2. Pengendalian kualitas. Menurut Asauri 1993, pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas dapat tercermin dalam hasil akhir. 3. Alat bantu pengendalian kualitas: sequence sampling, peta kendali, 7 tools. Flokat praktikum: sampling adalah flokat penelitian pada praktikum pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control pada PT Mega Bintang. Laporan praktikum PTT 4 Modul 1: perancangan tata letak fasilitas. Sistematika penulisan. Laporan ini terdiri dari 5 bab, antara lain bab 1 pendahuluan, menjelaskan bagaimana latar belakang perusahaan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 tujuan pustaka, menjelaskan mengenai perancangan tata letak fasilitas, pola aliran material, prinsip pembuatan layout, aktivitas relation cards atau ARC, activity relation diagram. Bab 3 metode praktikum, menjelaskan mengenai tata letak fasilitas. Bab 4 pengumpulan data, menjelaskan mengenai pengumpulan data rekap jumlah karyawan dalam organisasi dan produksi atau GIP, rekap minimal quality, rekap jumlah produksi, jumlah mesin, ukuran komponen produk, layout stasiun kerja. 5. Pembahasan dan analisis, menganalisis perancangan lantai produksi, detail komponen dan lokasi proses, penentuan fasilitas produksi, perancangan layout perusahaan, luas setiap departemen, penentuan luas fasilitas penduduk, activity relationship cards atau ARC, activity relation diagram, layout keseluruhan perusahaan. Bab 6 penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 1. Perancangan tata letak fasilitas. Pengertian perancangan fasilitas dapat dikemukakan sebagai proses perancangan fasilitas termasuk di dalam analisis, perancangan, desain dan susunan fasilitas, peralatan basic, dan manusia yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan sistem pelayanan atau nomor 2004. Pola-pola aliran material. Sebuah pola aliran material yang dirancangkan dengan baik dan smart mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Pemanfaatan ruangan pabrik yang lebih baik. 2. Kegiatan pemindahan material lebih sederhana. 3. Pengukuran waktu dalam proses. 4.
menyebabkan kecelakaan kerja, aliran balik dengan kondisi penuh sesak. Yang kelima, pengukuran kemacetan lalu lintas di gudang. Yang keenam, aliran produksi lancar. Selanjutnya urutan pekerjaan logis. Yang terakhir, menaikkan efisiensi produk. 3. Prinsip pembuatan layout. Dalam perancangan layout ruangan produksi harus memperhatikan pola aliran material yang bergerak pada fasilitas produksi. Di dalamnya layout merupakan produksi, baik harus memperhatikan hubungan setiap aktivitas yang digambarkan pada Activity Relationship Cards atau ARC dan Activity Relation Diagram atau ARD. Activity Relationship atau ARC, metode ini menghubungkan aktivitas secara berpasangan sehingga semua aktivitas akan diketahui hubungannya. Keterkaitan aktivitas dilambangkan mengenai simbol huruf untuk menentukan derajat keterkaitan aktivitas sebagai berikut. A. Hubungan mutlak diperlukan. E. Hubungan sangat penting. I. Hubungan penting. O. Hubungan biasa atau umum. U. Hubungan tidak penting. X. Hubungan tidak diinginkan. Activity Relationship Diagram atau ARD. Diagram keterkaitan kegiatan atau Activity Relationship Diagram atau ARD itu diagram blok yang menunjukkan pendekatan keterkaitan diagram kegiatan dengan menggunakan blok yang dihubungkan dengan garis yang mewakili deskripsi kedekatan dengan berbeda-beda. Flokat praktikum. Ini adalah flokat praktikum di PT Mega Bintang. 1. Langkah pertama yaitu start untuk memulai. 2. Kemudian mengumpulkan data atau dimensi spare parts, CIP, rekap minimum quality, rekap jumlah produksi, jumlah SK, layout SK. 3. Lalu selanjutnya perancangan prioritas produksi, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu menentukan luas departemen, fasilitas penunjang, kemudian menentukan hubungan antar departemen, ARC dan ARD, terakhir perancangan layout keseluruhan pabrik. Selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.